Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Gas ya. Bab 515 sampai 516. Bab 515. Itu kamu, bayangan naga. Tepat ketika naga-naga itu hendak menyapu di depan Ye Guan, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan ke langit, dan kemudian seekor naga besar muncul di depan sekelompok naga hitam. Ao Kian Kian, dan saat Ao Kian Kian mendapatkan kembali wujud aslinya, kekuatan naga yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Aura kekuatan naga yang kuat langsung menekan semua naga hitam. Semua naga hitam memandang Ao Kian Kian di kejauhan, mata mereka penuh ketakutan, dan beberapa naga yang lebih lemah bahkan gemetar. Pada saat ini, pemimpin pengawal naga hitam tiba-tiba mengecilkan matanya dan berkata dengan ngeri, "Ini adalah nafas naga leluhur yang legendaris. Bagaimana kamu bisa memiliki nafas naga leluhur?" Nafas naga leluhur. Pada saat ini, pemimpin pengawal naga hitam menjadi gila. Naga hitam adalah makhluk naga terkuat di dunia. Hanya sedikit orang yang bisa menekan mereka dengan darah. Namun, di antara naga leluhur, dan naga leluhur adalah nenek moyang semua naga, penindasan mereka berakibat fatal bagi naga hitam. Ini seperti saya memukuli anak saya. Pada saat ini, Ao Kian Kian tiba-tiba meraung, dan tekanan darah yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti semua pengawal naga hitam di lapangan. Pada saat ini, pengawal naga hitam itu tidak lagi berani melawan, dan jatuh ke tanah satu demi satu, gemetar ketakutan. Melihat pemandangan ini, pemimpin pengawal naga hitam segera meraung, "Bangun!" Namun, tidak ada satupun naga hitam yang bangkit, dan semua naga hitam tergeletak di tanah, tidak berani bergerak. Melihat adegan ini, Ye Guan langsung kaget, kejutan besar. Dia tidak menyangka tekanan garis keturunan ini akan menjadi sangat tidak normal. Apakah orang-orang ini tidak menolak? Dia awalnya ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, tetapi tiba-tiba dia mendapat ide. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah menara kecil muncul di tangannya. "Ye Guandao, Tuan Ta, ambillah." Menara kecil itu bergetar hebat, dan cahaya keemasan menyapu, langsung mengumpulkan naga hitam itu ke dalam menara kecil. Lancang, pada saat ini, ekspresi pemimpin pengawal naga hitam tiba-tiba berubah drastis, dan dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Ye Guan. Orang kuat kuno lainnya juga bergegas menuju Ye Guan. Ratusan orang kuat beraksi bersama. Seberapa menakutkan kekuatannya? Ye Guan tidak takut sama sekali. Dia memutar pergelangan tangannya dan pedang Xuan Yuan di tangannya bergetar hebat. Pada saat ini, Ao Kian Kian tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan yang menembus tubuhnya. Ledakan, dalam sekejap, aura Ye Guan melonjak dengan liar. Ye Guan langsung membawa pedang Xuan Yuan dan membunuhnya. Tanpa restu naga hitam, kekuatan bertarung orang-orang kuat klan kuno sangat berkurang. Begitu mereka bertarung, Ye Guan langsung membunuh selusin orang kuat klan kuno dengan satu pedang. Ujung pedang tidak bisa dihentikan. Setelah Ye Guan menyerang kerumunan dengan pedang suci Xuan Yuan, garis keturunan gila dan garis keturunan fana di tubuhnya muncul kembali. Dua berkah garis keturunan yang kuat membuat kekuatan tempurnya melonjak. Ledakan, di lapangan, orang-orang kuat dari klan kuno terus berjatuhan dan mati. Di sisi lain, ketika Kaisar Yuantian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat jelek. "Sial, naga itu dibawa pergi. Apakah Anda, suku kuno, adalah lelucon yang dikirim oleh monyet?" Ekspresi time retrograde lainnya sangat jelek. Naga hitam ini dibawa pergi oleh Ye Guan. Ketika mereka memikirkan hal ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi lebih buruk. "Apakah kamu di sini untuk membunuh Ye Guan? Ini untuk mempersulit mereka." Di kejauhan,
Ye Guan menebas dengan liar dengan pedang suci Xuan Yuan. Dia menemukan bahwa selama dia bertarung sekarang, kedua garis keturunan itu akan menjadi sangat bersemangat dan kekuatan tempur mereka akan melonjak. Dan saat Ye Guan Qian sedang bersemangat, suara Daluo Tianjun tiba-tiba terdengar di lapangan. Ayo cepat pergi. Cepat pergi. Mendengar perkataan Daluo Tianjun, Ye Guan tiba-tiba terbangun. Ya, harus lari. Meski saya merasa nyaman memotong sekarang, ketiganya, Daluo Tianjun dan Nanzu Dijun, tidak bisa bertahan lama. Begitu mereka tidak bisa bertahan, semua orang akan dikutuk. Setelah membaca ini, Ye Guan segera berteriak, 3 senior, ayo pergi. Ketika suara itu jatuh, dia langsung menebas orang-orang kuat di sampingnya dengan pedang, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan muncul di depan Kaisar Penguasa Selatan dan Kaisar berjubah merah, lalu membawa mereka berdua ke dalam menara kecil. Tubuh Ye Guan bergetar, berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Di antara awan di langit, Daluo Tianjun segera memasuki menara kecil Ye Guan. Kemana harus pergi? Tepat ketika Ye Guan menebas sungai waktu yang panjang dengan pedangnya, raungan Kaisar Yuantian tiba-tiba datang dari bawah. Kemudian, yang lain bergegas ke belakang Ye Guan, dan Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Ledakan, cahaya pedang meledak, dan Kaisar Yuantian langsung ditebas ribuan kaki oleh pedang. Sementara Ye Guan berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke dalam sungai waktu yang panjang. Kaisar Yuantian memandangi sungai waktu yang panjang di kejauhan dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Guan begitu menakutkan sekarang. Di lapangan, sekelompok kemunduran waktu bergegas mendekat. Semua orang memandang Ye Guan yang menghilang di kejauhan. Ekspresi mereka sangat suram. Tentu saja lebih khusyuk, kekuatan Ye Guan saat ini agak terlalu menakutkan. Kaisar Yuantian menatap tajam ke celah ruang dan waktu yang perlahan pulih di kejauhan. Kamu tidak bisa memberinya terlalu banyak waktu. Jika tidak, anak ini akan menentang surga. Ledakan, pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba meledak, dan saat berikutnya, sesosok tubuh langsung meledak. Semua orang tercengang, karena sosok tersebut tak lain adalah Ye Guan yang baru saja pergi. Ye Guan mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti. Apa yang terjadi? Semua orang melihat ke seberang Ye Guan. Di ruang dan waktu yang retak, seorang pria berbaju putih perlahan keluar. Kaisar Wuxi, seseorang di lapangan berseru. Kaisar tanpa awal, peringkat ketiga dalam daftar kaisar. Di kejauhan, setelah Ye Guan berhenti, dia melirik lengannya yang mati rasa, dan kemudian menatap Kaisar Wuxi di kejauhan. Pada saat ini, Daluo Tianjun tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Tuan Daluo melihat Kaisar Daluo, Kaisar Yuantian dan yang lainnya tampak sedikit waspada. Yang ini bahkan lebih tinggi dari Kaisar Wuxi. Kaisar Wuxi menatap Kaisar Daluo. Saat itu, sekte ini memberi peringkat saya ketiga dan Anda peringkat kedua. Saya benar-benar tidak puas. Kaisar Daluo tertawa kecil. Jika kamu tidak menerimanya, ayo kita tantang dia 1 lawan 1. Kaisar Wuxi mengangguk. Itulah yang saya maksud. Dengan mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya putih dan bergegas menuju Daluo Tianjun. Kaisar Daluo menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Saya merasakan aura kuat datang ke sisi ini. Cepat. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik, dan dalam sekejap, aura menakutkan menyapu langsung ke arah kaisar yang tak bermula. Perang dimulai, segera setelah 2 kaisar tertinggi bertempur. Langit runtuh dan bumi hancur. Seluruh alam surga Daluo tidak dapat menahan kekuatan kedua orang tersebut dan mulai hancur berkeping-keping. Ye Guan tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan menebas sungai waktu yang panjang dengan pedang.
lalu berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam sungai waktu yang panjang. Dia tahu bahwa target dari kemunduran waktu ini adalah dia, jadi dia tidak akan menghabiskan waktu untuk mengepung Kaisar Daluo. Oleh karena itu, jika dia pergi dari sini, situasi Kaisar Daluo akan lebih baik. Melihat Ye Guan melarikan diri lagi, Kaisar Yuantian dan yang lainnya mengejar Ye Guan lagi. Di sungai waktu yang panjang, Ye Guan telah terus bergerak ke hulu. Karena perpaduan Ao Qian Qian, tidak sulit baginya untuk pergi ke hulu sekarang. Di belakangnya, Kaisar Yuantian dan yang lainnya mengejarnya, terutama orang-orang kuat dari klan kuno yang mengejarnya seperti orang gila. Naga hitam ini dibudidayakan dengan hati-hati oleh klan kuno. Jika mereka tersesat seperti ini, maka mereka benar-benar pendosa dari klan kuno. Terlebih lagi, kekuatan suku kuno akan sangat berkurang. Oleh karena itu, naga hitam itu harus dipulihkan. Pemimpin pengawal naga hitam menatap Ye Guan dari kejauhan, dengan niat membunuh di matanya yang nyata seperti biasanya. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Qian Qian, bagaimana dengan naga hitam itu?" Ao Qian Qian berkata, "Saya tidak berani bergerak." Ye Guan Dao, apakah kamu tidak berani bergerak? Ao Qian Qian berkata, "Ya, mereka sangat takut dengan aura naga leluhur di tubuhku. Mereka semua tergeletak di tanah dan tidak berani bergerak sama sekali." Mendengar ini, Ye Guan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ada ratusan naga hitam, dan kekuatan naga hitam ini sungguh luar biasa. Namun, itu belum bisa digunakan olehnya, dan dia perlahan bisa menaklukkannya setelah dia tenang. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh dan melirik. Di belakang Kaisar Yuantian dan yang lainnya, aura kuat menyapu. Melihat adegan ini, Ye Guan segera berbalik dan mempercepat. Astaga, ini benar-benar gila, ada bala bantuan. Bukankah Kaisar yang menduduki peringkat pertama? Setelah memikirkan hal ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Baru saja dia bergerak dengan Kaisar peringkat ketiga. Dalam gerakan itu, dia berada pada posisi yang sangat dirugikan, dan lawannya hanya berada di peringkat ketiga. Memikirkan hal ini, Ye Guan mau tidak mau mempercepat lagi. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba merasakan tubuhnya perlahan berubah. Darah fana masih membentuk tubuhnya, dan dia menemukan bahwa saat bertarung, bentuknya jauh lebih cepat. Tetapi saat ini, dia tidak berani berhenti dan bertarung dengan Kaisar Yuantian dan yang lainnya. Setelah pertarungan ini, dia akan dipukuli sampai mati oleh kelompok tersebut. Saat dia sedang berpikir, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat tombak tiba-tiba terbang dari kejauhan. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, dan dia menebas ke depan dengan pedangnya. Ledakan, saat cahaya pedang meletus, Ye Guan langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya, dan begitu dia berhenti, tombaknya datang lagi. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dia bergegas ke depan, dan menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya. 4 kali berturut-turut menerapkan teknik menggambar pedang penghancur surga. Berdengung, saat suara pedang bergema, cahaya pedang langsung menebas tombak itu ke belakang. Tetapi pada saat ini, Kaisar Yuantian dan orang lain di belakangnya telah bergegas mendekat dan mengelilinginya. Kamu melirik orang-orang di lapangan, dan hendak memulai pertempuran berdarah. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan aura menakutkan tiba-tiba datang dari kejauhan. Ekspresi Yuantian dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka dengan cepat berbalik untuk melihat. Pada saat ini, kekuatan yang kuat langsung mengguncang pria kuat yang dipimpinnya. Kemudian, seorang wanita bergegas ke Ye Guan, dan dia langsung menariknya. Memegang lengan Ye Guan, tubuhnya gemetar,
dan dia menghilang bersama Ye Guan di ujung sungai waktu yang panjang di kejauhan. Ye Guan terkejut. Itu kamu? Bab 516. Bibi, segera, di bawah tatapan Kaisar Yuantian dan yang lainnya, Ye Guan dan wanita itu menghilang dari pandangan. Wajah Kaisar Yuantian dan lainnya sangat jelek. Kelompok orang kuat kuno di sampingnya bahkan lebih jelek, seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Kali ini, klan kuno mengirimkan semua elit mereka. Mereka awalnya berpikir untuk menangkap Ye Guan dalam satu gerakan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa alih-alih menangkap mereka, Ye Guan mengambil semua naga iblis mereka. Sekarang, wajah klan kuno sangat terhina. Yuantian dan yang lainnya di samping melihat klan kuno yang kuat. Pada saat ini, mereka memikirkan satu hal, yaitu, jika Ye Guan menaklukkan naga iblis itu. Ketika mereka memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi lebih buruk. Mungkinkah klan kuno ini ada di sini untuk membantu Ye Guan? Pemimpin pengawal naga hitam juga memperhatikan tatapan semua orang saat ini. Dia melirik ke semua orang dan kemudian berkata, "Jangan khawatir, semuanya, naga hitam dibudidayakan dengan hati-hati oleh klan kuno kita. Mereka lebih baik mati daripada menyerah." Kaisar Yuantian berkata dengan suara yang dalam, "Komandan Guyu, apa rencanamu sekarang?" Guyu berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah memberitahu pemimpin klan tentang apa yang terjadi di sini. Dan pemimpin klan membawa orang ke sini." Pemimpin klan kuno, Kaisar Yuantian, tampak terharu. Komandan Guyu tiba-tiba berkata, "Kaisar Yuantian, siapa wanita tadi?" Kaisar Yuantian berkata dengan suara yang dalam, "Wanita yang sangat kuat." Di sisi lain, Ye Guan berhenti. Tak jauh darinya, berdiri seorang wanita berpakaian hitam dengan wajah dingin. Wanita ini tidak lain adalah Ye Qingqing. Ye melirik ke arah Ye Qingqing dan merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka bibi ini akan datang ke sini untuk menyelamatkannya lagi. Ye Qingqing meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Berbeda dengan sebelumnya, pertemuan tante dan keponakan kali ini suasananya cukup canggung. Setelah hening lama, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Terima kasih." Tidak peduli apa, pihak lain menyelamatkannya lebih dari sekali. Kebaikan ini harus diingat bagaimanapun caranya, bahkan jika pihak lain datang menyelamatkannya karena ayahnya. Kasih karunia adalah kasih karunia. Ye Qingqing menatap Ye Guan dan masih diam saja. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Bibi Qingqing, terima kasih telah menyelamatkanku berulang kali. Tanpamu, aku akan mati di tangan time retrograde. Oleh karena itu, apapun alasannya, kamu menyelamatkanku. Bagiku, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Aku juga ingin membalas budimu, tapi aku tahu aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Aku." Ye Qingqing tiba-tiba berkata, "Kamu tidak ingin aku membantumu lagi, bukan?" Kamu melirik Ye Qingqing dan mengangguk. Melihat Ye Guan mengangguk, Ye Qingqing kehilangan kesabaran dan segera berkata, "Jika tidak." Pada titik ini, dia sepertinya menyadari sesuatu dan berhenti. Ye Guan berkata dengan tenang, "Jika bukan karena ayahku tapi Yesuan, kamu bahkan tidak akan melihatku, kan?" Ye Qingqing mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Bibi Qingqing, aku sudah dewasa." Ye Qingqing menatap Ye Guan. Apa yang ingin kamu katakan, Ye Guan tersenyum sedikit. "Aku ingin mengatakan bahwa aku bisa melakukan banyak hal sekarang. Aku bisa menempuh jalanku sendiri. Sedangkan untukmu, kamu benar-benar tidak perlu melakukan apa yang tidak kamu sukai karena ayahku. Menurutku ayah tidak ingin kamu melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai. Selain itu, jika aku mati dalam jangka waktu yang lama ini, itu akan menjadi urusanku sendiri. Jadi, kamu pergi dan temukan ayahku, bisa bertanya pada adikku. Benarkah?"
Apakah dia ingin seseorang membantunya? Tentu saja saya berharap. Jika seseorang bersedia membantu, dia tentu akan sangat senang. Bagaimanapun, dia menghadapi banyak musuh sekarang, dan mereka sangat kuat. Namun, dia tidak ingin orang lain memberinya sedekah. Dia juga ingin hidup, tapi dia ingin hidup bermartabat. Ye Guan memandang Ye Qingqing dan berkata dengan serius, "Bibi Qingqing, saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda, tidak dari awal sampai akhir. Saya sangat menghormati Anda dan menghargai bantuan Anda selama ini. Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Ye Qingqing menatap Ye Guan yang pergi dari kejauhan, memegang pedang erat-erat di tangan kanannya dan tidak berkata apa-apa. Di kejauhan, di dalam tubuh Ye Guan, Tuan Ta tiba-tiba berkata, "Anak kecil, jika mereka tidak membantu." Ye Guan berkata dengan tenang, "Kalau begitu mati." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah sungai waktu yang tak berujung di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Dimanapun kamu mati, kamu akan dikuburkan di sana." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di kejauhan. Xiao Ta sedikit panik saat ini, kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena rasanya si kecil ini siap mati kapan saja. Dia berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia benar-benar melepaskan ketergantungan jauh di dalam hatinya. Mati, dia selalu siap. Di kejauhan, Ye Qingqing melihat cahaya pedang menghilang di ujung pandangannya, dan tiba-tiba merasakan rasa kesal di hatinya, terutama ketika dia memikirkan saat Ye Guan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan. Saat itu, dia menganggapnya sebagai kerabat. Dan bagaimana dengan dirimu sendiri? Bagaimana dengan dirimu sendiri? Ye Qingqing memikirkan hal ini, dan rasa kesal di hatinya tiba-tiba menyebar dari lubuk hatinya. Pada saat ini, Jing Sui, murid dari Master Pena Dao Dao, muncul di samping Ye Qingqing. Ye Qingqing berbalik dan hendak pergi. Jing Sui tiba-tiba berkata, "Nona Qingqing, saya baru saja menerima kabar bahwa pemimpin suku kuno secara pribadi datang untuk membunuhnya." Wajah Ye Qingqing tanpa ekspresi. "Apa hubungannya denganku? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Dia bilang dia tidak menginginkan bantuanku lagi." Jing Sui melirik ke arah Ye Qingqing dan berkata dengan tenang, "Tidak ada seorang pun yang tidak ingin dibantu, terutama saat ini. Dia selalu menjadi sasaran para kemunduran." Ye Qingqing menggelengkan kepalanya sedikit, menoleh untuk melihat ujung sungai waktu yang panjang di kejauhan, dan perlahan mengerutkan kening. "Mengapa Anda ingin membantu? Pada awalnya, itu wajar karena kakakku." "Kakak," Ye Qingqing tiba-tiba mengerti. Alasan intinya masih pada kalimat yang saya ucapkan hari itu. "Jika kamu bukan saudaraku." Kalimat inilah yang membuat pemuda tersebut berpikir bahwa dia tidak pernah menganggapnya sebagai kerabat dari awal hingga akhir. Dia butuh bantuan, tapi dia tidak butuh amal. Ia tetap menghargai dirinya sendiri dan tetap bersyukur. Namun, dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai saudara. Jika dia mengerutkan kening sebelumnya, dia akan takut. Jika dia memiliki wajah yang dingin, dia akan menghiburnya dan mengatakan hal-hal yang baik. Namun kini, dia tidak lagi takut pada dirinya sendiri. Masih penuh hormat, tapi dengan rasa mentah, tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu. Ye Qingqing menghela nafas pelan, berbalik dan pergi. Jing Sui melirik ke arah Ye Qingqing tetapi tidak berkata apa-apa. Di kejauhan, ujung sungai waktu yang panjang, Ye Guan kembali melawan arus waktu. Karena perpaduan Ao Qian Qian, dia menjadi sangat kuat saat ini dan dapat dengan mudah melawan arus waktu. Ye Guan menatap ujung sungai waktu yang panjang di kejauhan. Menjadi lebih kuat, hanya ini yang ada dalam pikirannya sekarang. Ye Guan berbisik, "Tuan Ta,
Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk menjadi tak terkalahkan? Xiaota berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu terburu-buru. Ye Guan tersenyum tipis. Ya, Xiaota ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya, Bibi Qingqingmu tidak buruk. Dia memiliki kepribadian yang ceria dan riang. Terkadang dia tidak mengkhawatirkan apapun saat berbicara. Dia hanya mengatakan apa yang dia inginkan. Dia pasti akan membantumu. Ini bukan amalah. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tuan Ta, saya tidak bermaksud sok. Saya hanya memahami satu hal, yaitu, betapapun bagusnya atap orang lain, lebih baik memiliki payung sendiri. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saat dia berbicara, matanya perlahan menjadi lebih kencang. Keinginan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia benar-benar hanya ingin menjadi lebih kuat. Ye Guan tiba-tiba terkekeh. Sebenarnya, perasaan ini cukup bagus. Meskipun saya bekerja sangat keras sebelumnya, saya tidak memiliki tekad untuk menghancurkan kapal seperti yang saya lakukan sekarang. Baginya saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Jika kamu tidak terkalahkan, kamu akan mati. Setelah menarik pikirannya, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan memotong ruang dan waktu di sebelahnya. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke dalam ruang dan waktu. Segera, Ye Guan tiba di langit berbintang. Dia melihat sekeliling dan kemudian langsung memasuki menara kecil. Ye Guan datang ke gurun. Saat ini, lebih dari 100 naga jahat merangkak di tanah dan gemetar. Ao Qian muncul di samping Ye Guan. Ye Guan meraih tangannya. Ao Qian menatapnya dan tersenyum tipis. Ye Guan Dao, bisakah naga jahat ini ditaklukkan? Ao Qian memandangi naga jahat itu. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, meskipun mereka takut padaku, aku bisa merasakan bahwa mereka masih bermusuhan. Permusuhan? Ye Guan mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia lalu berkata, naga jahat manakah yang terkuat? Ao Qian menunjuk ke salah satu naga jahat emas gelap, itu dia. Ye Guan memandangi naga jahat emas gelap. Naga ini jauh lebih besar dari naga jahat lainnya. Ye Guan membawa Ao Qian dan berjalan menuju naga jahat itu tergeletak di tanah dan tidak berani bergerak. Kamu memandang naga jahat di depannya, membuka telapak tangannya, dan setetes darah tumpah dari ujung jarinya, lalu perlahan terbang ke depan naga jahat itu. Melihat setetes esensi dan darah ini, mata naga jahat itu tiba-tiba menunjukkan keserakahan tanpa penyembunyian. Namun, mungkin karena takut pada Ao Qian, ia tidak berani menyentuh darah Ye Guan. Ye Guan memandang naga jahat di depannya. Jika kamu menyerah, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Menyerah, naga jahat itu menatap Ye Guan dengan tatapan tajam di matanya. Ye Guan tiba-tiba berkata, bunuh. Ao Qian mengangkat tangannya dan menekannya. Ledakan, aura menakutkan langsung menyelimuti naga jahat itu. Tekanan darah, diselubungi oleh tekanan darah Ao Qian. Naga jahat itu langsung melunak, hanya dengan ketakutan di matanya. Melihat Ao Qian hendak membunuhnya, ia dengan cepat berkata, saya bersedia menyerah. Ye Guan memandang Ao Qian, dan Ao Qian berkata, saya akan membiarkan dia menandatangani kontrak tuan pelayan dengan saya. Pada saat itu, jiwanya akan berada di bawah kendali saya, dan saya dapat memutuskan hidup atau mati dengan satu pikiran. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah beberapa saat, naga jahat itu akhirnya memilih untuk menandatangani kontrak tuan pelayan dengan Ao Qian. Setelah menandatangani kontrak tuan pelayan, Ye Guan meminta bos naga jahat untuk menaklukkan naga jahat lainnya. Tentu saja, dia tidak akan menaklukkan mereka satu persatu. Setelah menaklukkan yang paling kuat, sisanya secara alami akan mudah untuk ditangani.
Ao Qian tiba-tiba meraih tangan Ye Guan dan berkata dengan lembut, apakah kamu tahu cara memaksimalkan integrasi kita? Ye Guan menoleh untuk melihat Ao Qian, bertanya-tanya, apakah kita belum mencapai tingkat integrasi tertinggi? Ao Qian mengangguk sedikit, wajahnya sedikit merah. Melihat ini, Ye Guan tercengang. Tiba-tiba, dia sepertinya memahami sesuatu. Ye Guan Dao, Tuan Ta, pergi dan bersenang-senanglah. Xiao Ta bersambung.